Jadi artinya apa? Yang dilakukan oleh Yusuf Marta, mungkin Selamat Ma'arif atau siapapun lah kelompok-kelompok mereka, ini hanya sekedar pengalian isu terhadap ancaman nyata yang benar-benar ada di depan mata kita adalah radikalisme agama dan ancaman kelompok-kelompok yang pro khilafah. Waspada, waspada, dan waspada. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, sebetulnya sudah lama saya ingin berkomentar. Sahabat Indonesia, seruan dari kelompok-kelompok yang bermarkas di Petamburan. Seruan dari 3 organisasi massa. Yang pertama dari Gerakan Nasional Penjaga Fatwa Ulama, GNPF Ulama. Kemudian dari FPI yang baru, Front Persaudaraan Islam, ini reinkarnasi dari FPI lama. Kemudian dari Persaudaraan Alumni 212. Nah, ada yang menarik dari seruan jihad dari ketiga organisasi ini, seperti yang kita duga adalah seruan basi untuk mewaspadai komunisme di Indonesia, mewaspadai adanya PKI di Indonesia. Ini lucu, ini orang-orang ini selalu berhalusinasi seolah-olah PKI masih ada, komunisme masih ada, padahal tidak ada. Dulu yang dikatakan ancaman ekstrem kiri, kemudian ekstrem kanan, saya menambahkan ekstrem tengah. Ekstrem kiri itu adalah ancaman komunisme, ekstrem kanan itu adalah ancaman radikalisme agama, dan tengah itu adalah ancaman dari social justice warrior yang mengatasnamakan pegiat HAM gitu ya. Yang ekstrem kiri sudah tidak ada lagi. Ideologi komunisme di mana-mana di dunia sudah bangkrut. Mungkin hanya ada di Korea Utara atau mungkin di Rusia, tapi dalam praktek sehari-hari mereka sudah liberal. Termasuk negeri komunis yang paling besar, rakyat Cina, RRC. Dalam praktek keseharian jauh lebih liberal dibandingkan negara yang lain. Jadi artinya ketakutan kelompok-kelompok ini yang menyerukan kepada pendukungnya untuk jihad mewaspadai komunisme, ini adalah ketakutan terhadap setan belang yang tidak ada wujudnya. Mereka juga menyuruhkan menonton kembali film pengkhianatan G30 SPKI. Ya biasalah menjelang tanggal 30 September kan. Nah ini sudah kita ramalkan akan terjadi, dan ini terjadi setiap tahun berulang dan berulang. Indonesia satu persatu akan saya pas tentang film pengkhianatan G30 SPKI. Film ini disutradarai oleh Arifin C. Nur, sutradara besar. Tapi saya pernah mendengar almarhum pernah mengatakan menyesal menyutradari film ini karena apa? Penuh dengan rekayasa. Rekayasa oleh siapa? Jelas oleh rejim Orde Baru. Nah, kalau film ini dimunculkan kembali sekarang, ini artinya apa? Kelompok-kelompok tadi, GNPF, Ulama, FPI, reinkarnasi dari FPI lama, dan kemudian Persaudaraan Alumni 212 ini memang sedang, kelihatannya nih, mudah-mudahan saya salah, sedang
memunculkan kembali kejayaan keluarga cendana, rezim Orde Baru. Ini toolsnya. Tapi saya harus mengatakan bahwa kita harus waspada. Waspada terhadap kelompok-kelompok ini karena ini saya menduga sekedar penyelamuran, sekedar mengalihkan isu bahwa ancaman yang benar-benar nyata di depan mata kita itu adalah radikalisme agama dan kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara pro khilafah. Mereka berencana membuat negara dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi pro khilafah. Mereka juga sedang memporak-porandakan sistem dan mereka pun sudah melakukan itu. Saya pernah mengatakan, Talabun Nusro, strategi mereka sudah menyusup kemana-mana. Dan ini adalah strategi pengalian isu seolah-olah ancaman PKI. Ini ancaman yang halusinasi, ancaman yang tidak pernah ada, yang sebenarnya ada di depan mata kita. Yang real ancaman itu adalah ancaman radikalisme agama dan ancaman gerakan-gerakan pro khilafah. Ini ancaman nyata bagi kedaulatan NKRI dan ideologi negara Pancasila. Jangan kita mau dialihkan perhatian kita seolah-olah ada ancaman komunisme. Nggak ada, sudah nggak ada, mboten wonten lagi, sudah nggak ada, sudah. Komunisme sudah terkubur habis, apalagi PKI, tidak ada lagi. Dan Orde Baru telah sukses membenamkan PKI ke dasar bumi Indonesia ini. Jadi tidak pernah ada ancaman komunisme. Saya menantang pada siapapun yang mengatakan ada ancaman komunisme atau PKI, mana buktinya? Mereka sering membakar bendera PKI. Pertanyaan saya, dari mana mereka dapat bendera PKI? Seperti yang pernah saya sampaikan, jangan-jangan mereka buat sendiri bendera PKI, dibakar sendiri, kemudian ditakut-takuti kepada orang lain, dan marah-marah sendiri. Nah, saya menduga keras, ini hanya sekedar pengalian isu, supaya kita seolah-olah ada ancaman komunisme, padahal tidak ada. Ancaman yang paling nyata adalah radikalisme agama dan gerakan-gerakan pro khilafah. Jadi waspada dengan kelompok-kelompok yang sedang mengalihkan isu ini. Kita harus menjaga Pancasila, NKRI. Kalau kita mencintai negeri ini, kita tidak boleh membiarkan pikiran kita, akal sehat kita dialihkan isunya atau disesatkan dengan narasi-narasi, apalagi mereka menyuruhkan jihad. Ini mohon maaf, seruan jihad yang mulia itu disalahgunakan untuk keperluan pragmatis mereka, gitu. Saya menduga ini juga ada kaitannya dengan keluarga cendana. Film pengkhianatan G30 SPKI ini film penuh manipulasi, film penuh rekayasa yang dulu dijejakan oleh rezim Orde Baru untuk kita tonton, sekarang mau diputar kembali. Masalah gerakan 30S PKI. Pertanyaan saya, apakah murni itu dilakukan oleh PKI? Ini masih debatable. Ya. Partai Komunis memang pernah ada. Dan saya salah satu orang yang sangat tidak setuju dengan adanya PKI di Indonesia. Tapi saya juga tidak setuju kalau seolah-olah sindrom PKI ini selalu dibawa-bawa sampai sekarang. Padahal PKI sudah nggak ada, komunisme sudah mati di negeri ini. Ideologi ini sudah nggak laku. Jadi artinya apa? Yang dilakukan oleh Yusuf Marta, mungkin Selamat Ma'arif atau siapapun lah kelompok-kelompok mereka,
ini hanya sekedar pengalian isu terhadap ancaman nyata yang benar-benar ada di depan mata kita adalah radikalisme agama dan ancaman kelompok-kelompok yang pro khilafah. Waspada, waspada, dan waspada. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan seruan jihad yang menurut saya sangat halu dari kelompok-kelompok yang kita sudah tahu lah. Mereka bohirnya siapa, kita tahu. Kita tahu intensnya, maksudnya apa, kita juga sudah tahu. Yang paling penting adalah masyarakat tidak perlu terprovokasi. Mari kita sebagai anak bangsa Indonesia selalu menjaga persatuan dan kesatuan dan menjaga Pancasila sebagai way of life, sebagai ideologi kehidupan kita dan ideologi kita dalam bernegara. Itu saran saya. Dan yang paling terakhir, saya kembali memberikan saran kepada Anda, waspada terhadap radikalisme agama dan kelompok-kelompok yang sedang bergiat untuk menggolkan negara yang pro khilafah. Ini hati-hati. Kita harus bahu-membahu membantu negara, membantu pemerintah agar kelompok-kelompok ini tidak boleh hidup di bumi Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan seruan jihad dari ketiga organisasi ini. Mudah-mudahan Anda tidak terprovokasi dan saya memberikan kontra narasi dari narasi yang mereka buat. Yang paling penting, tetap Indonesia, tetap Pancasila, dan tetap merah putih di hati dan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih sahabat Indonesia. Tetap saya mengajak Anda untuk selalu taat protokol kesehatan. Memang benar penurunan angka COVID-19 sangat drastis menurun, alhamdulillah. Tapi kita tetap harus waspada. Salah satunya adalah menggunakan masker. Karena apa? Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam merah putih, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKM.